Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji, memperdalami syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penyakit, dari segala macam bentuk virus. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu kita semua menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah. Beliau memberikan nasihatnya kepada kita sampai ucapan beliau, wa warada anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jalla min akhiri kulli yaumin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulu Allah ta'ala lil malaki umhu ma baina dhalik wa dhalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nas la yashkurun. Beliau mengatakan, dan ada suatu riwayat bahwasanya catatan seorang hamba, catatan amal seorang hamba, apabila nanti itu disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di catatan itu ada kebaikan di awal hari dan di akhir hari. Jadi dia berbuat baik di awal siang, pagi-pagi bangun tidur, sholat subuh, ibadah kepada Allah. Nanti ketika ingin berganti hari, dia juga menutupnya dengan kebaikan, mungkin dengan membaca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqulullahu ta'ala lil malaki umhu ma baina dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang menyodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, wahai malaikat, kamu hapus dosa antara dua kebaikan itu. Jadi kalau kita memulai hari kita dengan yang baik, dengan ibadah, dengan amal soleh, kemudian menutup hari kita sebelum maghrib, kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antara awal hari dan akhir hari kalau ada dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, itu disuruh menghapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menghapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena kita memulai hari kita dengan ibadah dan menutup hari kita dengan ibadah. Makanya beliau mengatakan wadzalika min fadlillahi alaina. Dan itu kata beliau Shalihur Raghib ya, termasuk keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan keutamaan kepada kita dan kepada manusia, walakin aktsarun nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kenikmatan, keutamaan oleh Allah. Kita buka hari kita dengan amal baik, dengan ibadah kepada Allah. Kita tutup hari kita dengan amal baik, dengan ibadah kepada Allah. Maka apabila terjadi kesalahan dosa di antara itu, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, banyak manusia tidak bersyukur, itu tetap manusia. Tetap tidak memaksimalkan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di awal dan di akhir hari, akan tetapi di sepanjang hari kita. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, wa alaika bitamassuk bil kitabi wa sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhu mustaqim wa siratuhul mustaqim man akhadha bihima salima wa ghanim wa rasyada wa usim wa man hada anhuma dhalla wa nadim wa halaka wa qusim. Beliau memberikan nasihatnya kepada kita, dan hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan apa? Dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian wasunnah, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal iktisam bihima, dan kita betul-betul berpedoman dengan kedua itu, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Kenapa kata beliau? Karena keduanya itu adalah agama Allah yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Wasiratuhul mustaqim, dan itu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman dengan As-Sunnah. Beliau mengatakan barang siapa yang mengambil keduanya, yang menjadikan pedoman keduanya, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, maka dia akan selamat dan orang beruntung. Berarti orang kalau sudah kehidupannya berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, beliau mengatakan berarti orang itu akan selamat dan orang itu beruntung. Warasyad, dan berarti orang tersebut telah mendapatkan petunjuk. Wa usim, dan terjaga, berarti orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau berpegangan dengan Al-Quran dan berpegangan dengan As-Sunnah. Tapi sebaliknya kata beliau, hati-hati. Wa man hada anhuma, barang siapa yang menyimpang dari keduanya, dhalla wa nadim, dia akan tersesat, wa nadim, dia akan menyesal. Orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran, tidak berpedoman dengan As-Sunnah, dia nanti akan tersesat dan dia akan menyesal. Wa halaka wa qusim, kata beliau. Dan orang tersebut akan binasa, akan celaka kalau tidak berpegangan dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Faj'alhuma, maka jadikan keduanya, kata beliau, hakimaini alaika, menjadi hakim atas kamu, wa mutasarrifaini fika, dan jadikan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebagai penguasa bagi kamu. Warjih ilaihima, maka kamu kembali kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, fi kulli amrin, dalam setiap urusanmu. Kita diperintahkan oleh beliau dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad
kita harus berpegangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang terjadi dalam keseharian kita, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka selamat. Karena apapun kejadian, apapun nasihat, itu ada dalam Al-Quran. Contohnya, mungkin kalau ada orang kepingin hidup enak, kepingin mengarungi kehidupan itu dengan tenang. Mungkin kalau ada masalah yang tidak membebani pikirannya, jadi kepingin hidup dengan hidup yang tenang. Bagaimana caranya? Jangan cari ketenangan di tempat yang lain. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, nanti dikasih resepnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Buka Al-Quran, ketemu ayat itu. Kepingin senang, kepingin tenang hidupnya, ya, maka baca Al-Quran yang berbunyi barang siapa yang beramal soleh, tidak maksiat, berusaha menjadi orang baik, kesehariannya keseharian yang baik, dari laki-laki atau perempuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan bagi mereka, kehidupan yang baik, kehidupan yang enak. Apa syaratnya? Beramal yang soleh. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu kan enak Pak kalau gitu. Kepingin hidup tenang, persebe, bingung sampai. Tanya orang tidak paham. Ya. Buka Al-Quran, dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin senang, kepingin tenang, beramal yang soleh. Nanti kehidupan kita dijamin sama Allah, bakal kehidupan enak, kehidupan tenang, tidak susah. Nah ini kan Al-Quran kembalinya, yang bisa memberikan solusi bagi kita supaya keluar daripada kesusahan hidup, kesumpekan. Al-Quran. Mungkin ada orang melakukan dosa besar, sumpek orang ini, bingung, buka Al-Quran. Mungkin dia mengarungi kehidupan yang kemarin banyak maksiat, mendolimi dirinya sendiri, sumpah, bingung, buka Al-Quran. Jika buka Al-Quran ketemu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran. Barang siapa yang beramal yang jelek, amalnya jelek, tidak beramal soleh, kemudian dia mendolimi dirinya sendiri, maksiat, melakukan zina, minum minuman keras, atau mungkin yang sifatnya merusak dirinya, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia itu mendatangi Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengampun, zat yang maha kasih sayang. Itu enak. Ketika sudah mulai maksiat, sadar kemarin muridku tak kayak maksiat. Buka Al-Quran, dikasih resep, ayo istighfar kamu, dijamin diampuni dosa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang, kembali kehidupan yang normal, menjadi orang yang baik. Atau mungkin cari rezeki cik sorone, kan gitu ya. Ngelamar kerja nggak diterima-terima, dagangan juga laris-laris, bingung. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran, dikasih resep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi daripada kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rezeki yang tidak dikira-kira dari dia. Itu dagangan sing biyen iki gak laku, moro-moro diborong sama Allah. Dibeli kaki ditawar pakai lagi. Apa syaratnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Ibrahim mengatakan,
kembalikan semua urusan kalian kepada Al-Quran. Karena di situ ada resep bagi kita, ada petunjuk bagi kita dari semua urusan, kesusahan, masalah kita. Sampai-sampai dulu sahabat Nabi yang juga misalnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Memang beliau ini Pak terkenal ahli dalam menafsiri Al-Quran, spesialis Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan semua masalah itu ada kuncinya, solusinya dalam Al-Quran. Semuanya kata beliau. Bahkan beliau mengatakan sampai-sampai kalau aku kehilangan ontaku, saya buka Al-Quran ketemu di mana ontaku. Bayangkan, unta ini hilang Pak. Ya. Buka Al-Quran ketemu. Itu kata beliau. Ini kelas beliau, orang yang mengerti tafsir, mengerti makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Sampai segitunya. Ya. Jadi kan aku kehilangan onta kata beliau. Aku buka di Al-Quran ketemu ontaku dari mana. Itu perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi intinya semua masalah itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kita diperintahkan oleh beliau, apapun masalah kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau memang ternyata kita tidak paham Al-Quran, kurang memahami itu Al-Quran, karena memang minimnya pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran, karena sedikitnya pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran, maka kita kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena as-sunnah, perkataan Nabi, pekerjaan Nabi itu termasuk syarah daripada Al-Quran. Jadi kita kembalikan kepada keseharian Nabi, ucapan Nabi. Makanya dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, itu apapun gerak-gerik Nabi diperhatikan dan ditiru. Bukan cuma didelok itu enggak, tapi dipraktikkan dalam kehidupannya. Makanya dulu sampai ada salah seorang sahabat itu ditanya, Rasulullah itu di rakaat ketiga, keempat, kalau isya itu baca surat apa enggak? Baca apa sih Rasul? Apa diam untuk Kanjeng Nabi? Karena kan dia memang sunnah. Maka sahabat menjawab, membaca. Duh, jangan kok tahu Rasulullah membaca? Iya, karena saya merhatikan Rasulullah jenggotnya gerak-gerak. Berarti bocor itu Nabi. Saking perhatiannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mereka tahu? Gerak-gerak jenggotnya Nabi. Oh, berarti baca itu. Karena kalau menenggak gerak. Nah itu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat jangan ditanya Pak. Apapun, jangankan yang diperintahkan sama Nabi, ya. Model duduknya Nabi ditiru gayanya. Tidak mau ketinggalan seperti itu sahabat itu. Kalau perintah Nabi ya tidak usah ditanya, pasti langsung dikerjakan. Ini gaya hidup Nabi bagaimana? Ditiru, dipraktekkan langsung. Dulu diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bajamal. Syekh Muhammad bin Umar Bajamal, beliau mengatakan, menceritakan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Umar itu naik ontanya, kemudian muteri pohon. Bingung yang lain, kenapa muter-muter? Jadi naik onta, muteri pohon. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Maka salah seorang yang melihatnya bingung, bertanya, wahai Abdullah bin Umar, saya perhatikan jenengan ini muteri pohon, bukan Ka'bah ini, pohon, ya, diputeri. Apa yang menyebabkan jenengan itu memutari pohon? Maka apa jawaban beliau, sahabat Abdullah bin Umar?
La adri, saya tidak tahu. Lapo saya muter-muter pohon. Yang jelas, ila anni fa'altu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku lakukan ini sebagaimana Rasulullah melakukan. Wa ma adri hal huwa fa'ala dzalika qasidan aw naqatuhu darat bihi. Dan saya tidak tahu. Saya melihat Rasulullah pernah memutari pohon ini. Ya saya praktekkan maksudnya. Dan saya tidak tahu Rasulullah itu sengaja muteri pohon ini atau memang ontanya lagi kepingin muter. Terus sampai di situnya tuh sahabat itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar tidak tahu sebabnya apa. Yang penting nurut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang penting manut, yang penting melok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jawaban beliau saya tidak tahu niatnya saya apa. Saya melakukan seperti ini karena Rasulullah melakukan seperti ini. Dan saya tidak tahu memang Rasulullah sengaja muteri pohon ini atau memang ontanya yang muter. Pokoknya saya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelas sahabat. Saat muter-muter pohon di Melo. Kenapa? Karena mereka orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga Syekh Muhammad bin Umar Bajamal, beliau juga menceritakan bahwasanya dulu itu ada salah seorang sahabat menempuh perjalanan dengan membawa air, pakai kendaraannya, bawa air. Kemudian nyirami satu pohon, disirami pohon. Maka yang melihat bingung, Pak. Ini sahabat juga kok bawa air dari rumahnya jauh-jauh cuma untuk nyirami pohon di tengah jalan. Dan itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penasaran orang yang melihat ini, jauh-jauh dari rumah bawa air kayak nyirami pohon yang ada di pinggir jalan. Maka keheranan, kebingungan ini ditanyakan sama sahabat itu. Wahai sahabat, apa yang kau lakukan? Dari rumah bawa air disiram, gitu dong. Apa sebabnya? Apa yang mendorong engkau melakukan seperti itu? Apa jawabannya sahabat? Ini pohon dulu dibuat istirahatnya Rasulullah SAW. Rasul kalau melewati jalan ini berteduh di bawah pohon ini. Berteduhnya di bawah pohon ini. Nah, saya jaga pohon ini, selalu saya sirami, jangan saya mati. Karena saya kalau lewat kepingin seperti Rasulullah berteduh di bawah pohon ini. Lalu padahal jalan ini bukan di tengah-tengah kotanya. Mungkin Rasulullah kalau bepergian keluar dari rumahnya agak jauh sedikit, istirahat di situ sebentar, melaksanakan perjalanannya, melanjutkan perjalanannya. Lalu itu pohon itu dijaga sama sahabat supaya jangan sampai mati, karena sahabat itu kepingin melakukan sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW, berteduh di bawah pohon. Ini kelasnya sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak mau ketinggalan apapun yang dilakukan Nabi. Sesuatu yang remeh Pak menurut kita, ya, cuma ngunut tok, tapi dilakukan oleh sahabat. Kalau perintah Nabi jangan ditanya Pak. Barang siapa yang melakukan seperti ini, pasti rebutan sahabat itu. Ya. Kalau sudah Rasul ngomong apa, meskipun bukan perintah, menyebutkan fadilahnya tok ayo, pulang langsung dilakukan. Orang yang seperti ini saja dilakukan. Kenapa? Mereka sahabat mantap, yakin, kuat yakinnya dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan Nabi pasti ada faedahnya, pasti ada kebaikannya. Nah kita juga demikian. Ya. Kadang-kadang kalau datangnya dari Rasulullah, sebagian orang Nabi cari dulu dalilnya, teman-teman tak sahih dah hadis ini. Ya. Terus kenapa? Padahal buat yang amal no. Kadang-kadang sudah ditanya hadisnya sahih atau diriwayatkan oleh ulama ini atau imam ini juga diamalkan. Cuma tanya tok tapi tidak diamal. Kalau sahabat tidak usah pakai tanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan demikian tidak pakai? Karena imannya sudah betul-betul mantap dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang dilakukan Nabi
Itu dilakukan oleh para sahabat. Manut ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas Pak, ikut orang yang selamat itu pasti selamat. Kita ikut dengan Rasulullah pasti selamat. Maka kalau yang ikut jadi pasti selamat. Kita juga demikian ikut dengan para aulia, para ulama yang soleh. Mereka orang-orang penerus perjuangan Nabi. Ikut mereka, kita selamat sebagaimana mereka selamat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gampang Pak, kita itu tidak mungkin mengetahui 100%, bahkan kalau sekelas kita 50%, 40% tidak mungkin hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kita ini mengikuti ulama, mengikuti aulia yang sudah jelas mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka Rasulullah dididik oleh Allah, sahabat dididik oleh Nabi, ulama dididik oleh sahabat. Jadi jelas Pak. Ya. Jadi kalau kita ikut ulama yang soleh, sanadnya itu ya seperti itu memang. Mereka mengambil ilmu dari ulama sebelumnya mengambil daripada sebelumnya, ulama sebelumnya mengambil dari sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang kalau seperti kita mungkin belajar kitab repot, kan gitu. Untuk belajar ilmu agama repot karena mungkin umur sudah tua ya, dan mungkin tidak punya keterampilan keahlian dalam baca kitab. Yang paling aman kita ikut orang yang selamat pasti selamat. Sebenarnya oh, ini ada seorang wali ulama melakukan seperti ini, ikuti. Ya. Melok, tidak usah pakai banyak tanya, karena mereka termasuk orang-orang yang selamat. Kalau kita ikut mereka, kita selamat. Contohnya Pak, kita contohkan ya. Ada orang ingin mungkin pergi ke Semarang atau ke Jakarta mungkin, atau yang dekat mungkin ke Surabaya. Orang ini tidak tahu jalan ke Surabaya. Kepingin selamat bagaimana? Ikut orang yang tahu jalan menuju Surabaya sampai. Kan gitu. Kita tidak tahu jalan menuju Allah. Ya. Maka kita harus ikut ulama yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang soal Quran saja, maka salah kabeh, Pak, sasar kabeh. Karena kita tidak tahu jalan menuju Allah kecuali harus ada yang nuntun, pemandunya. Kita ke Surabaya, nggak tahu Surabaya di mana, bingung Pak. Ada perempatan, ada perlimaan, ada pertigaan, belum lampu merah, sih delok rambu-rambu, kesuwen ketabrak sampai. Ya. Detir ini, rambunya kita ketutupan pohon mana, ketabrak buri, sampai urusan polisi sampai, kan gitu ya. Masuk jalan tol, pas mungkin rambunya hilang, atau malam lampunya mati bisa. Tak sampai ke Blabla sampai nang Malang. Tak sampai Surabaya sampai ke Malang. Di Surabaya jari ini dekat. Kok tidak sampai dia? Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya. Lah kepin selamat yang gampang untuk sampai kepada Allah. Yang gampang, jalan yang gampang. Ikut orang yang tahu jalan. Ayo, mau ke Surabaya? Saya ikut ya. Ya monggo. Sampai Pak. Oh yang naik mobil, masuk tol, belok ini sampai. Mau lewat bawah, tahu. Kanan kiri sampai. Kenapa? Tahu jalan. Kan enak. Tidak usah repot-repot buka GPS, buka kesasar kadang-kadang kan gitu. Saya repot ya. Nah, itu yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Ikut sama orang selamat. Makanya sahabat demikian. Ketika sahabat itu membaca di rakaat 3 ke 4, tidak pakai tanya Nabi. Mereka yakin, oh Nabi itu pasti baca karena goyang-goyang jenggotnya. Berarti baca. Memang diperhatikan Nabi, diikuti. Itu sahabat seperti itu. Karena mereka tahu, ikut orang yang selamat pasti selamat. Kita juga demikian. Kepingin selamat, ikut orang yang sudah pasti selamat. Jangan ikut orang yang sekarang belum jelas selamat ya. Yang sudah jelas-jelas selamat, ya, barokahnya sudah ada. Kadang-kadang yang sudah meninggal makomnya diziarahi, ya, jelas barokahnya. Jangan ikut orang yang tidak jelas. Akhirnya itu tidak sampai. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
orang-orang yang selalu mengikuti para aulia, para ulama, dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, maka kembalikan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Kenapa? Karena itu mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kemudian wa ulil amri minkum, dan taati ulil amri minkum. Nah, kata-kata ulil amri di sini ulama berbeda pendapat tentang tafsirnya. Ya. Ada yang menafsirkan itu al-umarah, pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Sebagian ulama, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan itu maksudnya pemimpin, tapi kalau pemimpinnya berjalan sesuai syariat, ya, sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah. Ya. Tapi ada lagi tafsir yang ditafsiri oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas tadi, sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menafsiri maksud daripada ulil amri di sini adalah al-ulama. Ulama, bukan pemimpin, tapi ulama. Dan itu juga yang dijadikan patokan yang diambil oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dalam nasihat beliau yang ditulis oleh murid-muridnya. Beliau juga menafsiri wa ulil amri minkum, yaitu al-ulama. Ya. Maksud taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada ulama. Itu yang dimaksud ulil amri dalam Al-Quran, sesuai dengan tafsiran sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada para ulama. Itu tafsir menurut penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas. Dan sama kalau kita melihat juga nasihat Shahihur Ratib Abdullah Haddad yang kita baca kitabnya, beliau dalam bait qasidahnya mengatakan, walzam kitabullah, lazimi Al-Quran kitabullah, watba sunnatan, kemudian ikuti as-sunnah, waqtat hadaqallah bil aslami, kemudian kalian mengikuti ulama daripada kalangan para salaf, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut Al-Qur'an, ikut as-sunnah, berpegangan dengan Al-Qur'an, mengikuti as-sunnah, mengikuti para ulama salaf, dapat hadiah, dapat hidayah sampai. Itu yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dalam Majmu' Kalam. Jadi beliau mengatakan tafsir wa ulil amri minkum itu al-ulama sesuai juga yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam syairnya, walzam kitabullah watba sunnatan waqtat hadaqallah bil aslam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Allah, yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti para as-salafus shalihin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah selanjutnya daripada ayat ini tafsirnya akan kita kaji pertemuan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Setelah kita bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat beliau Al-Imam Abdullah bin Ala bin Haddad, mari bersama-sama kita kaji pelajaran fikih kita. Kajian kita pada malam hari ini adalah bab alasan boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kapan kita diperbolehkan untuk kita meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah? Tentunya kalau untuk sholat Jumat berarti kita tidak berdosa dalam meninggalkannya. Dalam sholat jamaah, kalau kita katakan sholat jamaah itu fardu kifayah sebagaimana kesepakatan ulama Syafi'iyah, maka kita juga tidak dosa. Kalau ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah, berarti kita tidak kena hukum makruh. Sudah pernah kita bahas dulu apa hukumnya sholat jamaah. Ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, wajib sholat jamaah ini. Ikut pendapat ini berarti sholat yang tidak jamaah susah. Ada yang mengatakan sunnah, hukumnya sholat jamaah itu sunnah. Berarti kalau ada orang tidak sholat jamaah makruh sholatnya. Ada yang mengatakan, dan itu kebanyakan ulama Syafi'i, fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah melaksanakan sholat jamaah, yang lainnya tidak dosa. Tapi kalau satu kampung tidak ada sholat jamaah, sak kampung itu sholat karena fardu kifayah. Harus ada satu tempat. Kalau tempat itu kecil, maka cukup satu tempat. Tapi kalau tempat itu luas, besar, harus ada di beberapa titik untuk pelaksanaan sholat jamaah. Kalau tidak, semuanya dosa. Karena itu hukum fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Jenazah tidak ada yang nyolati, di jarno wong mati. Maka satu kampung itu sholat. Tapi kalau sudah ada yang ngurusi, meskipun cuma berapa orang yang ngurusi, ada yang mandikan, ada yang menggafani, ada yang menyolati, ada yang menguburkan, yang lainnya tidak dosa, tapi kayak pahala. Yang dapat pahala yang mengerjakan toh, ya. Dia tidak dosa yang tidak melaksanakan, tapi dia tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Ya. Itu fardu kifayah, sudah kita pernah bahas masalah itu. Nah ini uzur-uzur. Apabila seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat atau sholat jamaah, itu maksudnya sholat Jumat atau sholat jamaah, maksudnya zuhur, asar, maghrib itu berjamaah maksudnya. Dengan sebab uzur dari uzur-uzur berikut ini, maka tidak berdosa apabila dia meninggalkan sholat Jumat, dan tidak makruh apabila dia meninggalkan sholat jamaah. Tadi itu ya. Sudah sebut kita perinci tadi, ini kurang diperinci di tulisannya. Ini kalau mengatakan sunnah, dan bagi dia pahala yang hadir, ya, dengan 4 syarat. Maksudnya, apabila ada seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat berjamaah, orang ini tetap mendapatkan pahalanya. Tapi kapan? Ya ini ada syaratnya. Yang pertama itu salah ketik adanya halangan itu secara syar'i, memang halangan secara syariat, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah nanti banyak nanti. Yang kedua, hendaknya orang tersebut adalah orang yang selalu hadir. Biasa dia sholat jamaah, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar sholat jamaah di masjid, maghrib, isya. Tahu-tahu mau berangkat, dia mungkin tidak enak badan, mau ke masjid tidak enak awal. Akhirnya tidak kuat dia untuk ke masjid. Maka meskipun dia tidak ke masjid, tetap mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Karena dia selalu melaksanakan sholat jamaah. Itu untungnya Pak. Selama masih muda, perbanyak hadir pengajian, ibadah, tahajud, baca Quran. Ketika sudah tua, mungkin matanya sudah mulai tidak bisa baca, burem, sampai tetap dapat pahala. Karena di masa muda jenengan, mata kalian digunakan untuk baca Quran. Biasa langkahnya langkahkan ke pengajian, hadir pengajian.
Nanti ketika sudah agak tua, mungkin agak repot hadir pengajian, karena mungkin rumahnya agak jauh, ya repot berangkat ke Masjid Nur ini karena jauh. Oke. Maka meskipun di rumah jenengan tetap mendapatkan pahala karena dulu selalu aktif dalam hadir pengajian. Sering sholat 5 waktu berjamaah. Sewaktu-waktu tidak mampu sholat berjamaah, maka tetap mendapatkan pahalanya. Oleh karenanya, mumpung masih kuat, kita isi hari kita untuk ibadah. Yang mudah-mudahan sampai tua panjang umur selalu sehat terus, selalu istiqomah hadir pengajian, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Amin Allahumma amin. Dan meninggal dalam keadaan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya tidak sengaja. Kalau sengaja disakitkan ya enggak, nanti ada udur-udurnya. Kemudian tidak mampu mendirikan jamaah di rumahnya. Kalau tidak bisa sholat jamaah di masjid, tapi di rumah bisa, ya laksanakan di rumah. Itu maksudnya. Dan sebagian ulama menambahkan adanya penyesalan dengan ketidakhadirannya. Sebagian ulama, ketika Anda tidak bisa hadir, nyesel. Oh, emang ini gak hadir pengajian. Ya. Tadi hari Selasa waktunya Masjid Nur, memang gak hadir, umpamanya kan gitu. Baru dapat pahalanya. Mungkin sibuk, ada halangan-halangan kan gitu ya. Maka tetap mendapatkan pahala. Syaratnya harus ada penyesalan. Itu menurut sebagian ulama. Nah, ada udzur-udzur yang memperbolehkan orang untuk tidak sholat Jumat atau jamaah. Yang pertama hujan terus Pak. Hujan. Kapan? Apakah semua hujan? Jika membasahi bajunya dan dia tidak mendapatkan naungan, tidak ada naungan untuk sampai ke masjid atau tidak punya payung. Nah ini boleh di rumah tidak sholat berjamaah atau mungkin kalau pas Jumat tidak sholat Jumat, boleh, tidak dosa maksudnya, karena termasuk udzur. Ada orang pas hutan Banten, waduh. Seorang masjid gitu. Wong biasa kata orang masjid itu ya. Kayak gitu. Ini bagi yang sering hadir ini maksudnya. Kemudian yang kedua, angin kencang. Anginnya kencang. Ini juga udzur untuk orang tidak ke masjid, untuk orang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, betul-betul lapar, betul-betul haus, dan di hadapannya makanan atau minuman. Betul-betul lapar. Maksudnya lapar yang membahayakan dia nanti. Atau haus yang kalau saya makan ketinggalan sholat jamaah, ya apa? Maka boleh dia makan dulu. Tapi kalau ada makanannya, tapi sampai lapar toh, kalau ada makanan harus berangkat ke masjid. Lah kalau mati lah usul khotimah lumayan. Oh nggak ada makanannya soalnya. Ini kalau ada makanannya, nah boleh dia makan. Tapi ada perinciannya. Coba kita teruskan. Maka diperbolehkan untuk makan dan minum sampai menghilangkan rasa lapar dan hausnya toh. Kan lapar betul-betul. 3 suap cukup. Berangkat masjid, itu loh maksudnya ya. Jadi makan bukan sampai warok, ibu-ibu Pak ya, sak ngopi nih, sak rokok aneh, bukan gitu. Untuk menghilangkan rasa laparnya tok, berangkat ke masjid, itu maksudnya. Jadi seandainya makannya dia nanti bisa menjadikan dia terlambat dari sholat Jumat atau jamaah, maka dia tidak dosa. Tapi tadi, apabila sekedar untuk menghilangkan rasa lapar atau rasa haus. Jika hatinya tidak memikirkan makanan tersebut, makanan tersebut. Jadi ketika makan, 3 suap mau yang cukup, terus udah lapar, berangkat. Tapi eman ini, si ate apa ya? Sekiranya kalau dia berangkat kepikiran, ini melaku,
Biasanya kalau dimakan sama adikku itu. Nah, kepikiran, jangan makan dulu. Ya. Selesaikan makannya. Ya. Sampai kapan? Sampai sepertiga daripada lambungnya. Karena Rasul mengajari kita, ya, untuk kita makan tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Beberapa suap untuk supaya menyambung hidup. Makan itu jangan banyak-banyak kata Rasulullah, untuk menyambung hidup dong. Sekira sampai nggak mati ngono dong. Lapar makan, urip ya. Terus. Makanya bukan terus enggak. Terus normal lagi. Nanti kalau lapar lagi seperti itu. Itu yang dilakukan Rasulullah, para sahabat seperti itu. Ya. Jadi makanannya luka iman, beberapa suap dong. Ya. Nah, kata Rasulullah kalau memang kepingin tambah, udah bisa. Kita nggak mungkin praktek seperti itu kan? Ya. Paling tidak kata Rasulullah dibagi menjadi 3. Ya. Kita punya lambung ini kita bagi. Ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk kita nafas. Ya. Bagi 3. Jangan makan kok. Nanti ngombe gak kuat full soalnya. Wah, ini ngawur namanya. Paham ya? Jadi dibagi. Kalau memang harus kata Rasulullah senang makan sampean dengan Nabi, ya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan perut ini, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya. Jangan makan banyak sampai kayak nafas sampean. Nah itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Karena kata ulama, orang kalau sudah banyak makan itu otomatis banyak minum. Kalau sudah banyak minum, banyak tidur nanti. Itu sudah pasti, otomatis. Sampai luar, langsung ngantuk. Sudah. Makan banyak, kepingin minum. Kalau sudah minum banyak, ngantuk. Kalau sudah ngantuk, kata ulama, maka akan ketinggalan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang mestinya bisa digunakan untuk ngaji, sampai buat tidur. Mestinya bisa buat sholat, sampai digunakan tidur. Yang mestinya bisa buat bertasbih, kalian gunakan untuk tidur. Emang kata ulama. Ini ulama husnudzon kepada kita, kan gitu. Dikira kalau kita nggak tidur ibadah, kan gitu. Husnudzon kan gitu. Dikira kalau kita nggak tidur, kita bakal ngaji, bakal zikir, kan gitu ya. Tapi kalau sekarang daripada tangi maksiat, turu wae nggak apa-apa, kan gitu. Ya, ulama kalau lihat kita ganti omongannya, kan gitu ya. Oh, mari mangan turu wae gitu. Mari mangan rokokan. Rasan-rasan, lu kan bahaya, kan gitu ya. Lebih baik tidur aja, aman sampai, jadi gak maksiat, kan gitu. Nah, itu nasihat ulama kepada kita. Kemudian yang keempat, termasuk udzur, sangat dingin, keadaan sangat dingin, dan sangat panas. Biasanya dulu di negeri Arab, kalau musim dingin, kalau musim panas temenan. Kalau di sini tidak seperti itu, ya. Kalau di sini dinginnya segini-gini tok lah ya. Nah, sangat dingin sangat panas. Di waktu zuhur saja menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dan mutlak menurut pendapat Imam Romli. Yang sangat panas itu kata Imam Ibnu Hajar kalau di waktu zuhur. Ya. Tidak mungkin malam panas kan? Kalau kata pendapat Imam Romli tidak mutlak. Kapanpun kalau memang keadaan betul-betul panas, maka kita diperbolehkan untuk tidak pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kalau waktu Jumat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya. Kemudian terkena tetesan dari atap pasar yang menuju ke masjid. Umpamanya kita harus lewat jalan ini ada tetesan-tetesan bocor, ya. Nyiprat ke baju kita. Maka diperbolehkan untuk kita tidak melaksanakan. Ini boleh loh ya, boleh dong. Kalau ada orang maksa saya harus ibadah, tidak apa-apa. Ya. Ini boleh untuk dia tidak melakukan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kemudian gempa bumi, ya. Kemudian kena ledok, Pak, saya ngerti kan ya? Jembrot itu loh, ya. Air campur tanah itu. Sekiranya ditakutkan dia jatuh atau kotor kalau melewati situ. Wah, musuhnya di sana, cembrot kabeh. Kalau saya lewat situ, kotor baju saya. Kalau lewat situ saya bisa kepleset itu, bahaya. Maka diperbolehkan untuk tidak hadir ke masjid sholat Jumat atau sholat jamaah. Kemudian banyaknya es. Ya.
Tidak pernah hujan es di sini ya. Kemudian memanjangkan imam lebih dari bacaan yang disyariatkan. Imam memanjangkan sholat lebih daripada disyariatkan. Sholat isya baca surat Al-Baqarah namanya. Oh, imam itu pasti Al-Baqarah itu. Kurang juz lebih beda itu. Tidak apa-apa, karena lebih yang dianjurkan dari Nabi Muhammad SAW. Boleh tidak hadir. Kalau kita tahu imamnya akan membaca surat yang lebih daripada disyariatkan. Karena zaman Rasul pernah seperti itu. Sahabat Mu'ad misalnya, beliau membaca surat doa-doa. Panjangnya mereka itu panjang teman, bukan seperti kita. Kita orang ini surat Bismillahirrahmanirrahim doa, bukan ya. Baca surat Al-Imran gitu. Maka ditegur sama Rasulullah SAW. Ada yang nyampaikan, ya Rasulullah, ini sahabat ini kalau imam baca surat panjang, maka dipanggil sama Rasul, ditegur. Apakah kamu ingin menjadi penyebab fitnah wahai Mu'ad? Kalau tidak salah sahabat Mu'ad waktu itu. Orang yang sholat sama kamu itu ada anak kecil, ada orang tua, ada yang mungkin punya hajat disusu, kan gitu. Jadi kamu jangan panjang-panjang, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada orang sholat punya hajat, Pak. Mungkin ada janjian atau mungkin ada apa, baca surat setengah jam. Nah, ini tidak dianjurkan. Jadi imam harus tahu juga keadaan para makmum. Ada orang yang ngadepi suara encok kabeh ngadepi sesuai kan gitu ya. Maka harus tahu imam, tidak boleh terlalu panjang. Tapi tentunya maksud panjang pendek sedangnya itu sudah kita bahas dulu. Surat-surat, kalau surat maghrib baca apa, ya, kalau surat isya baca apa, surat subuh sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang dulu. Kemudian meninggalkan imam sunnah yang sangat dianjurkan, ya itu salah ketik. Imam ini biasa meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan. Boleh kita tidak berjamaah dengan orang tersebut yang dikuatkan dalam kesunahannya. Kemudian penyakit yang menyulitkan dia untuk hadir, seperti susahnya dia berjalan ketika hujan. Seperti saya jalan ini agak repot. Seperti kalau dia jalan hujan turun kan bingung, supaya tidak kena bagaimana, repot. Nah, kalau dia punya penyakit yang seperti itu, susah untuk dia sampai ke masjid, maka boleh dia untuk tidak ke masjid. Kemudian menjaga orang sakit yang tidak ada yang mengurus, atau dia dapat menghibur orang sakit tersebut. Jadi ini orang sakit tidak ada yang ngurus, ya apa ini? Sedangkan sekarang punya Jumatan ini, tidak apa-apa. Jaga orang sakit itu boleh, udzur. Ya. Atau orang sakit ini merasa terhibur kalau sama jenengan, senang kalau jenengan menjenguk, ya, senang lama-lama, dan itu sunnah untuk kita memanjangkan. Ketika kita menjenguk orang sakit itu jangan doa-doa, Pak. Ya, disunahkan untuk meringankan kata Rasulullah. Ada orang sakit, sampai ziarahi, menjenguk orang sakit ke rumah sakit atau ke rumahnya, dianjurkan tidak boleh lama-lama. Untuk suwi nongkrong, sak disuguhi malah tambah ngerepoti sampai itu slow dengan suguh-suguhan mana kan gitu. Lah ini orang sakit kan mungkin mau minum obat, butuh istirahat, butuh makan, butuh kamar mandi. Gara-gara jenengan nggak boleh tambah loro deh ini kan. Telat kabeh akhirnya, kan gitu. Ya. Makanya Rasul mengatakan untuk kita mempersingkat kalau kita menjenguk orang sakit, tidak boleh lama-lama. Sunnahnya kecuali orang sakit itu senang dengan jenengan. Oh mungkin gurunya ya, senang dijenguk sama gurunya kan, senang. Lama nak apa-apa. Atau teman dekatnya lama nak ketemu karena sakit, biasa hadir pengajian bareng kan itu. Jangan biasa ngopi bareng enggak ya, biasa pengajian bareng kan ya. Mungkin biasa kemana sholat berjamaah bareng mungkin. Enggak apa-apa agak lama, karena kita tahu orang ini senang kalau kita lama. Tapi kalau tidak jelas ya jangan lama-lama. Kadang-kadang nggak tahu oleh-oleh tambah disuguhi mana kan gitu. Sampai kopi apa teh? Saya kopi mawon dulu. Subuh-subuhan dikit yo tadi Pak. Ya. Cukup ziarah didoakan pulang. Itu memang sunahnya ya.
Nah mungkin jangan mau diusir kan gitu. Harus tahu diri. Nah, apabila orang sakit tidak ada yang menemani atau kita termasuk orang yang menenangkan dia sakit, kadang-kadang butuh orang yang menghibur supaya tenang, jadi tenang. Maka boleh sampai untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah karena itu alasannya. Kemudian menolong kerabat atas kematian. Kalau mau mati, ya apa ini? Kalau mau mati gitu. Waktu ini sholat aja apa ya? Terus jarang mati terus. Ya enggak. Saya sholat soalnya nih harus ini sholat jamaah di masjid saya. Itu ada orang mati. Jarang, sebenarnya saya sholat. Nah, ya harus kita perhatikan itu. Itu udzur sudah. Udzur kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Udzur untuk kita meninggalkan sholat Jumat. Ya. Kemudian pemantauan orang yang memberikan hutang kepadanya. Wah, ini Pak, kolektor biasanya kan gitu ya. Dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Tapi dengan syarat karena dia tidak punya uang, ya. Atau dia tidak memiliki bukti atas ketidakmampuannya. Itu dari salah ketik sampai itu sing ngetik ngantuk gitu. Jadi umpamanya gini, ada orang punya utang, ya. Jenengan mau keluar rumah ini ke masjid, sedindene itu, terus lagi utang ke masjid kan gitu ya, kasih terus, boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan catatan, kalau memang kita tidak punya uang untuk membayarnya, kita tidak punya uang memang, ya. Kita ini Pak, karena bergabung, sampai sini tendok kemana gitu ya, hukumnya bagaimana? Boleh sampai dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat karena alasan seperti itu. Karena dipantau dia berbeda. Di musiko pokoknya. Dicegat sama orang yang mengutanginya. Hukumnya boleh. Atau karena dia tidak mempunyai saksi atas, karena ini hukum sesuai dengan hukum Islam ya. Karena ketika orang punya utang kemudian belum mampu untuk membayarnya, jatuh tempo tidak mampu, dia lapor ke hakim saya tidak punya uang, saya punya utang sama itu sudah jatuh temponya. Maka hakim memutuskan, oh orang ini memang tidak punya. Tapi hakim mengecek, oh iya memang dia apa ini, ya. Oh, rumah ngontrak, ini sepeda motor pinjam, maka hakim mengatakan ini orang tidak punya, maka nanti tidak boleh dia memaksa untuk membayarnya yang utangi sampai nanti punya uang. Nah ketika tidak ada hakim sekarang ini, ya, maka dia boleh untuk tidak sholat jamaah karena alasan takut ya, ditagih sama orang yang utang. Tapi dengan syarat ya, dia tidak mampu memang. Ya. Kemudian harapan dimaafkan dari sanksi, maka diperbolehkan dengan jangka waktu yang bisa menenangkan orang yang bisa menuntutnya secara hukum. Ini maksudnya, umpamanya orang ini membunuh seseorang, hukum syariat ini, hukum Islam ya. Orang membunuh, sengaja membunuh, maka harus dibunuh. Kalau ahli warisnya menuntut, gitu loh. Ada perinciannya, syarat-syaratnya tidak langsung ya. Bukan tidak sengaja membunuh terus dibunuh, tidak. Harus dia sengaja dalam membunuhnya, dalam melakukan hal itu dan menggunakan alat-alat yang mematikan memang. Dengan panah, dengan pisau, dengan tembak, itu alat-alat mematikan dan sengaja dalam melakukan itu. Tapi kalau hilang dua syarat ini tidak disebut sengaja, amat tidak. Ada orang nembaknya saya ke atas kok, ingatnya burung, tidak tahu ada orang di situ mati, lain misalnya gitu. Ini kalau sengaja memang. Jadi dia sengaja ingin melakukan kejahatan itu dan menggunakan alat yang biasa membunuh. Maka dalam syariat harus dibunuh. Kalau ahli warisnya menuntut, saya tuntut itu harus dibunuh. Nyawa dibalas nyawa, itu namanya. Boleh. Nah, pembahasan kita, orang yang bunuh ini kan mau dibunuh dituntut sama keluarganya. Dia lari dulu. Singiten, sembunyi sampai nak sholat jamaah, nak sholat Jumat. Kenapa? Nunggu ahli warisnya tenang dulu. Biasa kan ketika melihat saudaranya mati,
Mungkin bapaknya mati gak terima karena masih pertama kali. Tapi kalau nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, tenang biasanya memaafkan kan gitu. Nah, sembunyinya dia ya, untuk harapan sekiranya 3 hari ini mulai tenang, dia tidak marah. Untuk alasan itu maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah karena itu. Misalnya orang memang pertama kali emosi, masih marah, tapi berapa hari sudah tenang, terima ya. Tapi bukan terus dibebaskan, nanti bayar dengan 100 onta, nanti itu ada kajiannya tersendiri. Kemudian menahan hadas bersama waktu yang masih panjang ya. Dan apabila waktu sempit maka tidak diberi udzur kecuali apabila takut atas dirinya. Sampai mau sholat kebelet, buang air kecil, buang air besar mungkin ya. Maka boleh untuk sekiranya kalau saya buang air ini ketinggalan sholat Jumat ini, saya tahu kok, saya mau jeda ini paling tidak 15 menit ya. Bagaimana hukumnya? Dilihat. Kalau umpamanya waktunya masih panjang, ya tidak apa-apa. Ketinggalan sholat jamaah, ya. Nanti bisa sholat. Tapi kalau punya waktunya mepet sudah, ini ada jamaah terakhir sampai lagi keluar waktu. Hukumnya bagaimana? Ya harus melok yang empeten wis. Kecuali kalau dalam dia ngempet itu berbahaya, bahaya nih. Kata dokter jangan sampai ngempet loh ya. Buang air kecil terbesar. Kenapa? Mati sampai umpamanya. Artinya berbahaya sifatnya. Tambah kena penyakit macam-macam. Karena Anda punya riwayat penyakit seperti ini, maka tidak boleh menahan kencing, tidak boleh umpamanya. Nah kalau sudah seperti itu, maka boleh meskipun sampai nanti keluar waktu. Ya. Kemudian tidak adanya pakaian yang cocok untuknya, setidaknya dapat menghilangkan harga dirinya. Boleh tidak ada pakaian yang cocok bagi dirinya. Umpamanya dia mau sholat tidak ada baju, tapi ada celana, ada sarung. Kan yang penting kan nutup aurat sih, kan gitu. Nutup aurat. Jadi kalau laki-laki yang penting pusarnya ketutup, semuanya ini muter ketutup, ya, maka dia boleh sholatnya sah, tidak masalah kan gitu. Nah, tapi cocok apa tidak bagi dia seperti itu? Ya, mudah di masjid. Ya. Bingung orang-orang. Boleh, terus ada di masjid, ya omawai. Karena termasuk udzur untuk meninggalkan jamaah dan Jumat apabila tidak ada pakaian yang cocok bagi dia. Ya, tidak apa-apa. Ketika tidak ada pakaian yang cocok, boleh. Ada orang biasanya ngotot, saya harus sholat di masjid. Tidak punya pakaian, butuh gak apa-apa. Yang penting kan sudah tutup aurat. Ini berarti tak ngerti. Karena udzur diperbolehkan. Bahkan ulama menggambarkan kalau ulama biasanya dia pakai imamah biasanya. Biasanya ulama ini memang harus pakai imamah dia kesehariannya. Ketika mau sholat, imamahnya tidak ada. Boleh dia tidak sholat berjamaah karena tidak ada imamah. Karena itu pakaian yang cocok bagi dia. Ulama Pak ya, ulama. Jelas ya? Kemudian ketiduran dengan catatan dia tidak mampu untuk menahannya. Itu karena ya salah ketik. Karena lamanya menunggu. Terus dinta ini masuk waktu gak meluk ada kemuruan. Boleh. Jadi tidurnya setelah sebelum masuk waktu. Terlambat dari perjalanan bersama rombongan apabila dia takut berjalan sendiri. Saya sholat ini, sedangkan rombongan mau berangkat ini. Kalau saya sholat jamaah ketinggalan rombongan, dilihat sampai berangkat Dewi bisa apa enggak? Bisa, ya wis jaro tinggalan. Sholat dulu baru berangkat. Oh enggak, saya takut, enggak tahu jalan, kesasar saya, harus bareng ini. Nah boleh. Udzur untuk dia tidak sholat berjamaah atau sholat Jumat. Nanti kalau nggak sholat Jumat maksudnya sholat zuhur loh ya. Yang sholat Jumat. Memakan sesuatu yang menyebabkan bau badan dan tidak mampu untuk menghilangkan baunya. Makan apa, bawang atau apa yang bikin bau badan, mulutnya bau, disikat-sikat hilang-hilang, ya. Atau mungkin badannya akhirnya bau, maka tidak usah hadir, tidak apa-apa, karena udzur. Ya. Nanti dia hadir tambah bahaya nanti. Orang saat masjid mampu khusyuk gara-gara mampu apa.
Kemudian tidak ada kendaraan yang cocok untuknya kalau butuh kendaraan. Betul-betul gemuk, lemu tuh menan Pak, langsung laku. Wis do wis jadi bacangan gitu ya. Karena terlalu gemuk tidak bisa jalan, boleh. Mengurusi mayit. Orang yang biasa mengurusi mayit ini harus dikubur nih, karena kalau tidak bisa berubah mayit ini. Maka dia sibuk memandikan, maksudnya ngurus itu memandikan, kemudian mengkafani sampai terlambat sholat Jumat, terlambat daripada sholat berjamaah. Maka hukumnya boleh bagi dia untuk tidak melaksanakan jamaah atau sholat Jumat. Adanya yang mengganggu di jalan, itu maksudnya seperti itu. Mau keluar, ada musuh nih, bahaya ini. Harus dendam ini, harus di rumah ada apa? Kemudian kan, oh saya berani tak antemin ini, orang atau ya. Seperti umpamanya ya. Kemudian itu musuh yang bisa mencederai ya hartanya, dirinya atau harga dirinya atau nyawanya, harga dirinya atau hartanya. 3. Saya keluar sampai nek metu diapakan sing dibunuh bisa metu. Kalian kalau keluar diganggu apanya? Bisa dicuri, dirampok, enggak usah keluar. Kalian kalau keluar harga diri saya dihina nanti. Disiram banyu got apa namanya? Harga diri kan bisa disiram banyu got. Ya. Diantem enggak, cuma disiram ledok, disiram harga diri. Ya. Maka boleh untuk dia tidak berjamaah. Kemudian pengantin baru, salah ketik banyak salah ketik ya, tapi saya kira dipahami ya. Pengantin baru, ya, pengantin baru itu maksudnya dalam sholat maksudnya, dalam sholat maghrib dan isya tok boleh. Ya. Pengantin anyar malamnya sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah, uzur tidak apa-apa. Ya. Pengantin lawas tetap ya. Harus sholat berjamaah. Jadi itu pun untuk maghrib sama isya tok udurnya. Sampai kalau biasa sing turun kawin, turun wis kawin mungkin. Itu tapi khusus sholat maghrib sama sholat isya tok. Kemudian berusaha dalam mengembalikan apa-apa yang diharapkan atau yang ada harapannya maksudnya untuk mendapatkannya. Jadi dia mengambil haknya dia, yang sekiranya dia bisa mendapatkan haknya itu. Mungkin lagi hutang gitu. Saya ini hak saya, kan dibayar-bayar kalau gitu. Tak enteni ngarep pemain, pasti metu kok dibayar. Meskipun ketinggalan sholat jamaah, boleh. Ya. Atau mengambil mungkin barangnya yang dicuri pokoknya. Pasti lewat sini orang takjub kemarin gitu. Sampai ketinggalan jamaah, maka hukumnya boleh. Buta yang tidak ada orang yang menuntutnya secara sukarela. Meskipun dia bisa berjalan dengan tongkat. Imam bin Hajar, menurut pendapat Imam bin Hajar itu ya. Dan menurut pendapat Imam Romli tidak masuk udzur apabila dia dekat dengan masjid. Itu maksudnya. Banyak yang salah ketik ya. Menurut Imam Romli, sampean bisa enggak jalan ke masjid? Bisa. Masjidnya dekat. Kalau udzur berangkat toh, meskipun buta. Tidak ada udzur. Itu menurut pendapat Imam Romli. Kalau Imam bin Hajar, ketika orang buta tidak ada yang menuntun, meskipun dia bisa dengan tongkatnya, maka sudah udzur. Ya. Sebagaimana cerita Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum pernah datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, orang seperti saya ini apakah masih harus sholat di masjid? Ya, karena saya kan buta. Oh, kamu tidak mampu? Iya ya Rasulullah, saya buta. Ya sudah, tidak apa-apa. Ketika jalan, berapa langkah dipanggil sama Rasulullah. Ibnu Ummi Maktum, kamu dengar adzan enggak lagi? Dengar, enggak, nama situ berarti. Ucapan Rasul seperti ini berarti menunjukkan bahwasanya rumahnya dekat masih sama masjid. Karena dulu udah pakai mic adzannya, enggak pada apa jadi pengeras suara. Ya, berarti orang adzan kerungu berapa puluh meter mungkin dulu, berarti dekat rumahnya. Maka dia tetap harus berangkat ke masjid, bukan termasuk uzur menurut pendapat Imam Romli. Ya. Saya kira jelas ya. Ada pertanyaan mungkin?
tapi ada masjidnya. Nggak ada musola ya? Mestinya harus ada tempat ibadahnya. Kalau tempatnya itu besar, tempat kumpulnya orang, harus ada tempat untuk mereka beribadah. Meskipun tidak semuanya di situ, tapi ada beberapa orang yang menampakkan syiarnya. Ketok, oh ada jamaah di situ. Itu saja, harus mestinya. Kalau tidak itu bisa dosa. Kalau itu pendapat yang mengatakan fardu kifayah, itu kebanyakan ulama. Tapi orang ulama yang mengatakan sunnah, hukumnya makruh. Diusulkan aja deh. Meskipun cuma berapa orang, gantian. Kalau ketika shift ini sholat. Jamaah maksudnya tidak harus pas waktunya, yang penting ada orang sholat berjamaah. Gitu. Itu jangan terlalu akhir waktunya. Ada lagi? Apa yang dilakukan oleh Rasul boleh dilakukan oleh umat seluruhnya ya, yang pernah dilakukan oleh Rasul bolehkah dilakukan oleh umat? Tidak semuanya. Ada khusus untuk Rasulullah SAW. Seperti kawin lebih dari 4, itu kan khusus Rasul. Tapi yang jenengan luruh yang apa insyaallah. Jadi nggak mungkin yang gitu-gitu ya. Tadi kan keterangannya kan apa yang dilakukan Rasul dilakukan kan sama sahabat. Jangan dikatakan apa yang dilakukan Rasul umatnya ini. Secara umum memang setiap perintah yang ditujukan kepada Rasul ya berarti itu untuk umatnya. Tapi ada beberapa kejadian, ada itu khusus untuk Nabi yang tidak boleh ditiru dilaksanakan oleh umatnya. Tapi sebagian kecil. Ada lagi? Cukup saya kira ya. Insyaallah selanjutnya ini masuk bab sholat jamaah dan Jumat, tapi karena memang sama uzurnya jamaah dan uzurnya Jumat jadi satu sama. Makanya kita majukan bab Jumat karena ada kesamaan dari segi uzur. Tapi bab sholat Jumat belum masuk, nanti akan kita kaji kalau sudah selesai bab sholat jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل الأتقياء علما نهضى بخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون نزل المنون واغفر واستر أنت أقوى من ستر وصلاة الله قصد المصطفى من إلى الحق للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت